Halo Fadil, selamat pagi. Ya, Halo, apa kabar Fadil? baik. Kabar baik ya? Oke, wait. Nah, sip. Fadil, kita akan mulai saja kelas kita hari ini ya. Terakhir kali masih ingat sampai mana? Kali bikin maze game. Yes, bikin maze game ya. Dan sekarang kita mau lanjutin. Coba kamu boleh di-share screen dulu, full screen dulu deh. Sampai mana ya kemarin? Bukanya VS Code ya. Obvious Code. Bukanya VS Code. Jadi VS Code itu untuk apa Fadil? Buat coding. Oke, ya codingnya spesifik untuk. Mbak. Nah, saya login dulu. Hmm. Hmm. Sip, buka course-nya. Terus, oke, diklik dulu yang lesson 4. Tapi dia nggak ini sih. Klik tombol next aja dia materinya. Tombol next ya, yang kuning ini Fadil diklik. Terus klik kembali lagi. Yang atas berarti. Scroll ke atas. Nah, ini nomor 3. Kemarin udah bisa bikin sampai dia bergerak belum ya? Hmm? Coba kita lihat. Mana? Mm-mm. Di oh belum ya, belum bisa bergerak. Oke. Run udah debugging dulu, kita buat dia bisa bergerak ya. Ya, open launch, di run lagi, run udah debugging lagi. Oke, nah ini udah aktif ya JSON-nya. Sekarang klik di sini, ya, lalu run lagi. Hmm. Yep. Oh, apa tuh? Oh, ini yang error kemarin ya. Dikecilin aja Fadil. Error sih. Oh, oke oke kelihatan. Ini kecilin, ha. Ini initnya N-nya huruf N-nya satu aja ya. Sip, coba run udah debugging lagi. Player object has no attribute reset. Pacman reset. Oh, belum ada resetnya. Iya, ini belum kebuat. Kamu tambahin di sini ya, di bawah baris 14. Di sini Fadil. Oh, sih. Enter. Yes, kita bikin reset ya. Reset ini gunanya untuk mengulang kembali. Dihapus dulu spasinya di sini sejajar deh. Nah, pintar.
Enggak. Eh, Nah, sip. Terus coba run udah dibagi lagi. Self L-nya satu aja ya. Baris 16. Nah, ini ya. oh, L-nya satu. Nah, run udah dibagi. Invalid destination position for bleed. Baris 16. Eh, nah, hmm, titik Q ya, Nando. Ini Fadil ada titik Q di ujungnya. Self.track.y. dot Y. Mm-mm. Nah, sip coba run udah dibagi. Eh, masih salah sih. Iya, ini kamu nggak kayak gini. Hapus ini yang self track ini. Heeh, hapus lagi. Oh, kelebihan ya. Iya, komanya satu aja. Mm-mm. Ini komanya satu. Heeh, sip run udah dibagi. Nah, dia udah muncul ya. Klik. Oke. Dia udah ada untuk si karakter gamenya ya. Sekarang kita mau ngebikin dia bisa bergerak. Berarti caranya Fadil tinggal pakai apa? Kemarin pakai key down ya sama key up. Nah, kamu tinggal tambahin berarti di sini di bawah ya. Di bawah baris 33 ya, sejajar di sini ya. Tambahin elif. Jadi nanti kalau dia dipencet ya, key down untuk tombol kiri, kanan, atas, bawah. Nah, dia akan berubah koordinat ya. Hmm. Lima. Dan Betul. Kalau Pac-Man Expert. Oke. Ini masih karaitnya nanti jangan lupa ya. Karaitnya kelewat. Nggak apa-apa tambahin bawahnya aja. apa ya? Apa? Hmm. Hapus spasinya nasib.
Nah, right-nya ya nanti ya. Apa rate? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tambah bawahnya aja. Bisa. Mm. Elif. Yang ini. Hapus Oh, dong spasinya. Elif. oke. Oh, live ya. Titik ya itu bukan koma, Fadil. Ini gini. Kok left sih? Right. Right, right udah itu. Oh, ini loh. Oke, Pac-Man lagi. Iya, Batman lagi. Nah, sip terus kalau sudah, baru kita tinggal tambahin lagi yang berikutnya, key up-nya ya. Jadi kalau dia dilepas gimana? Hapus lagi spasinya, enggak di sini. Yes. Nah, Eh, X. Sampai mana tadi ya? hapus spasinya di sini, elifnya ya. Pintar. Ke left berarti ke right sekarang. Ah, ya. Hmm. Nah, oke, sebaran udah dibagi. Run udah dibagi, yes.
Nah, ini diklik. Oke, sekarang coba tanda panahnya ya dikontrol ya. Pakai tanda panah kanan kiri atas bawah. Oke, sudah ya, sudah bisa berjalan ya semuanya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan dulu dari situ? Eh, Belum ya, clear ini ya? min 5 maksudnya gimana nih? Oh, mana? Ya, Min 5 itu kenapa min 5? min min 5 maksudnya berarti dia untuk ke atas. Jadi nanti dia berkurang ke atas ya. Ingat kalau Y-nya itu kan dia semakin bawah, semakin gede ya, nggak ada minus. Nah, makanya kalau dia pengen ke atas dikurangi 5 gitu. Oke, sama juga yang kiri. Kalau kiri kan berarti kalau pengen bergerak ke arah kiri ya berarti dikurangi juga koordinatnya. Ini sama aja kayak pixel. Min 5 ini yang ya speed ini ke bawah berarti. Nggak dong ke atas, minus 5-nya ke atas. Karena kan ini yang tadi Kak Dot bilang, 0,0-nya di sini. Dia nggak ada minus. Jadi dia terus ke bawah sampai 500 ukuran layarnya. Nah, makanya kalau pengen ke atas dikurangi ya. Oh. Tapi kalau ke bawah ya ditambah. Hmm. Kalau make yang WASD itu gimana? WASD berarti K underscore W ya. Ini W left left itu apa? Kiri. WASD Oh, WS. Ya, A. A ya berarti leftnya diganti jadi huruf A kecil. Oh. Terus kalau yang bawahnya ini apa nih bedanya sama di atas? Nah ini kalau dia ditekan ya kalau dia dilepas ya jadi kalau kamu udah nggak mencet lagi kenapa bisa berhenti? Nah karena udah kita setting jadi nol kecepatannya ya. Jadi dia udah nggak berubah-berubah lagi gitu ya. Gimana nih kalau ini? Sama itu biar dia berhenti. Berhenti. Hmm? Biar berhenti maksudnya gimana? Biar nggak jalan Biar dia terus. berhenti. Kalau kamu nggak pencet lagi kan dia berhenti kan. Nah, Nah itu kecepatannya berarti jadi nol. 2 kali ya. Enggak sih nggak ada. Ada ya? Sip. Kita lanjutin bagian berikutnya. Nah, kita akan membuat yang namanya dinding dan juga tabrakannya ya. Jadi kalau misalnya sprite-nya itu menyentuh dinding, dia nggak bakal tembus. Dan juga kita mau nampilin dindingnya ya, gimana caranya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau ngebikin dinding ya, dan juga mau nampilin musuh sama si Pac-Man, kamu akan ngebikin dia caranya berarti pertama, kamu akan ngebikin dulu objek untuk si dindingnya, ya, dan juga ada objek untuk final dan juga nanti ada enemy ya, gitu. Nah, nanti akan ada dua looping game sekarang. Jadi ada yang namanya looping run sama ada looping finish. Ya, run ini untuk ngebikin programnya dimatiin. Tapi kalau finish, dia hanya menandai menang atau kalah, gitu ya. Nah, jadi nanti kamu akan punya if finish. Nanti dicek nih. Kalau misalnya if finishnya tidak sama dengan true, ya berarti nanti kita akan ngebikin dia terus dijalanin, gitu ya. Nah, gimana cara biar dia menang atau kalah? Berarti nanti kita tambahin kasih if juga kayak kemarin yang clicker ya, fast clicker kan ada banyak if-nya tuh. Nah, kalau di dalam game ini cara menangnya berarti gimana Fadil? Untuk pemain Hmm? itu nyentuh pemain dengan dan sprite terakhir. Kalau kalahnya berarti dia menyentuh musuh atau menyentuh tembok Tembok. ya. Temboknya nggak kalah sih, dia temboknya yang membatasi. Kalau menyentuh musuh baru kalah ya. Nah, gimana caranya? Berarti pakai recollite point. Jadi nanti sama ya, kalau misalnya kamu ada sentuhan antara kotak dengan em, koordinat klik mouse itu pakai yang tadi. Tapi kan sekarang kita pakainya sprite ya, antara sprite ya. Nah, berarti pakai yang namanya collide track. Jadi kamu bikin aja player sama final. Jadi kalau kamu playernya itu nyentuh final, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi finishnya jadi true ya. Terus nanti kita tinggal tampilin aja gambar ya, cool gitu. Oke? Hmm. Nah, nanti kamu tinggal bikin dulu pertama, berarti sebelum loopingnya bikin dulu objek gambarnya.
ya, dibikin transform scale, terus load gambarnya apa ukurannya sama koordinatnya. Oke, baru nanti tinggal di window Blade lagi untuk disetting ya tampilannya. Nah, nanti abis itu yang ini nggak usah sih. Ya, nanti berarti ada Yulus juga ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada. Belum ya? Kalau belum kita lanjut lagi bagian kedua berarti kita akan membuat tabrakan dengan dinding ya. Nah, tabrakan dengan dinding, dindingnya kan ada dua ya. Ada yang vertikal sama ada yang horizontal. Nah, nanti kamu bikin dulu grouping untuk barriersnya ya. Dan nanti kita akan ngebikin nih kalau sprite playernya kamu menyentuh dengan dinding berarti false. Nah, false ini artinya apa? False ini artinya tidak ada yang menghilang dua-duanya, gitu ya. Nah, jadi nanti pertama bikin dulu objek dari dindingnya, kemudian kita grouping lalu tambahin ya ke dalam si grupnya tadi. Nah, terus kalau sudah kita tinggal buat aja nih sprite collide tadi ya. Jadi kalau kamu menyentuh dindingnya apa yang akan terjadi nih ya. Nah, karena dia ada dua, jadi nanti di looping aja ya dari si grup tadi, grup dindingnya biar gak usah dibuat ini ya satu persatu gitu. Nah, yang jadi PR adalah kalau misalnya Fadil mau ngebikin sebuah player, ya, itu dia nggak bisa menyentuh ujungnya, berarti kamu harus mengambil nilai dari yang ini kan semakin gede berarti nilai minimumnya. Kalau misalnya kamu ke kanan terus ada dinding, ya jadi nanti kamu ambil nilai minimum dari rack right sama dari platformnya. Mana nih yang paling kecil? Buat apa? Buat dia berhenti si playernya. Oke? Nah, nanti sama juga nih untuk yang ke kiri. Ya, kalau ke kiri kan berarti dia harus yang paling gede ya. Karena dia paling ujung gitu. Berarti pakai yang nilai max. Ya, max antara kotaknya player sama kotaknya platform atau dinding tadi. Nah, ini untuk yang update dari kanan kiri ya. Nah, nanti yang sembunyinya juga sama aja. Sembunyinya berarti kan dia semakin ke bawah semakin gede. Nah, berarti kalau ada dinding di bawahnya, kita perlu ngambil nilai yang paling minimum. Ya, baru deh kalau misalnya dia ke atas, berarti nilai yang maksimum. Kebalikannya aja. Oke, itu aja. Fadil ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih. Belum ya? Kalau belum, tolong di-share screen lagi. Coba praktekin. Oke, berarti kita coba membuat dulu platformnya dulu ya. Hmm, nah, kamu ke baris 26. Kita bikin platformnya dulu. Platformnya berarti cara buatnya. Nah, gini ya. Nih, kita bikin dulu platformnya. W1 aja namain. Bikin bentengnya ini ya. Bikin apa ya? Hmm? Bikin Game tembok. Sprite, typo. Guys, Sprite itu. Oke, sudah. Platform 2 PNG WinWidth. Oke, sip. Nah, itu untuk dinding satu ya. Kita bikin dinding duanya berarti kayak gimana? Dinding duanya lebih sederhana ya. Jadi W2 betul.
platform 2 VPNG, terus 370 aja. Ini titik ya, baru kelihatan. Mana? Titik. Sip. Dah. Ini langsung nentuin ini ya koordinatnya nih. Dia menentukan koordinatnya, terus sama ukurannya juga ya. Nah, untuk ditampilkannya berarti kita bikin dulu aja ke dalam sebuah grup ya. Kita bikin dulu grup barriers, terus kita tambahin W1, W2-nya. Barriers, sangat benar. Hmm. Nah, sip. Terus habis itu kita coba tampilin dulu. Berarti, oh tambahin ini sama ini, Fadil, finishnya ya. Yang tadi buat menentukan menang sama kalah. Hmm. Oke, scroll ke bawah. Oke, nah, Fadil coba tambah dulu ini berarti ya di baris 59, if not finish. Di sejajar di sini ya. Yes, terus yang dari baris 61 sampai 63, kamu select, kamu tarik. Enggak. Tarik, bukan, bukan dihapus. Ya udah boleh. Ya, kamu tarik nih. Seleksi. Nah, ya, kasih tab. Sip. Terus, coba di play dulu. Run dulu dibagi. Hmm. Hmm. Oke. Golden Open Platform underscore V. Platform 2 ya. Lihat di baris ini nih. Platform 2 ini. Platform 2 baru underscore. Nah, save run udah dibagi. Oke, belum ya. Nah, untuk memunculkannya karena belum kita tambahin, kita coba bikin dulu berarti barriers draw window ya. Di close aja itu, Fadil. Nah, kamu tambahin ini. Barriers draw window di scroll ke bawah, di bawah baris 59. Barriers draw window. W-nya satu aja. Oke, coba run dulu dibagi lagi. Nah, dibuka. Nah, udah ada ya. Oke, coba sekarang kamu tembus ya, bisa nggak? Bisa ya, karena belum kita buat collisionnya. Nah, kita coba berarti tambahin dulu update. eh Scroll, ini di close dulu. Scroll ke atas. Jadi biar playernya nggak bisa nembus dinding ya. Nah, ini hapus aja baris 23 sama 24. Hapus. Hapus baris 23 sama 24 ya. Nah, diganti dengan ini ya.
Kasih if. Betul di situ ya. Kasih if. Heeh. Itu buat apa sih? Ini buat ngebikin nggak bisa tembus dindingnya. Bentar, self explain with, unpackment expect, unpackment back. Oke, sip. Kemudian itu kan udah ya untuk yang kanan kiri. Sekarang kita coba tambahin yang platform touch-nya. Jadi kalau dia bersentuhan dengan barriers, kita akan ambil nilai minimumnya. Ya. Nah, kamu buat itu berarti di sini ya, di bawahnya, enter. Nah, hapus spasinya, sip. Oke, ini lebih dari ya, Adil. Ini lebih dari diganti dulu. Yang ini titiknya. Udah, sip. Oke, terus bagian berikutnya adalah kasih alif ya. Di bawahnya berarti kasih alif. Yang di Alif apa ya? Nah, alif self exit ya. Betul di situ.
Nah, kemudian tinggal bikin yang sumbu Y-nya ya. Itu kan sumbu X nih. Sekarang tinggal sumbu Y. Nah, jadi ini yang atas bawah. Kasih if lagi berarti di betul. Lebih dari hmm, digabung aja. Nah, Y underscore speed. Oke, baru deh kita buat lagi yang platform touch-nya. Sama kayak yang X, dia dibikin lagi collisions antara barriers dengan playernya kita ya. Di enter, dibuat sejajar di sini ya. Nah, sip. Kalau kelas yang hari ini 2 jam, mepet Jumatan ya, Fadil ya? Ya mas, jam aja bisa nggak? Iya ya, lupa. Hari ini Jumatan. Sip. Betul, yes. Di situ lokasinya. Platform touch. Nggak usah ada spasi ya. Ini self. Yes. Self, bukan slash. Self dot track dot bottom. Hmm, hmm, T-nya dihapus ya. Yang ini. Nah, sip. Eh, udah. Ini langsung rek bottom aja. Topnya udah di samping kiri. Enggak. Itu bener kok. Ah, rek dot bottom. Ini kan?
Udah ya. Titik dua. Nah ini yes. Tiga titik ya. Titik ya. Titik, titik, titik. Ini titik juga. Bukan koma. Ini dihapus spasinya. Perektopnya. Oke, terus. Hmm, ini kita tambahin yang elifnya. Yes, ini dia sejajar di sini ya. Yes, pintar. Oke. Sip, terus ini boleh coba di runway debugging dulu. Cara lagi. Bisa? Oh, for baru 30. Ini kelewat ya, itu for P. Ini nih. Ini ya, for P in platform touch. Oke, coba run udah dibagi. Win height is not defined. eh Urutannya kebalik ya. Win height itu nulisnya H-nya dulu baru T, bukan T-nya dulu baru H. Yang di baris 32. Nah ini, H-nya dulu ya baru T. Height. Run udah dibagi, dibuka. Nah, sekarang udah nggak bisa nembus ya. Local variable reference before assignment. Ini baris 30. Bentar. Ini kurang S nih. Ini kasih S juga. Sip. Run udah dibagi. Oke, di play lagi. Coba oke. Atas bawahnya coba ya. Yang bawahnya bisa. Nah, bisa oke, sip. Oke, yang kirinya berarti ya. Kirinya cobain satu lagi. Nah, sip, aman. Oke, dia udah nggak bisa nembus kemana-mana. Dan kita akan coba tambahin di pertemuan berikutnya. Berarti ada monster sama si goalsnya ya. Sama kita Hmm. coba ngebikin logika dari gamenya gimana kalau dia disetok. Oke, padahal ada pertanyaan dulu nggak? Coba dilihat dulu codingannya.
Nggak ada sih. Nggak ada, ya? Sip. Kalau nggak ada, ntar kita ketemu lagi aja di pertemuan berikutnya untuk bahas yang tadi ya, monster dan juga goalsnya. Bye-bye, Fadil. Selamat siang. Ya, baik. Bye.